Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat Solo, Jawa Tengah, dan sekitarnya, nama Kiai Ahmad Siroj sudah tidak asing lagi. Kiai Ahmad Siroj atau Karib disapa Mbah Siroj ini merupakan seorang waliullah. Meski tidak mengakui dirinya sebagai wali, namun banyak orang mengakui dirinya adalah seorang wali yang memiliki karomah. Mbah Siroj yang merupakan ulama alim, solih, dan berkarisma, yang merupakan putra dari Kiai Umar atau Karib disebut dengan Imam Puro, juga salah satu wali Allah. Makam Kiai Imam Puro sendiri berada di Susukan, Kabupaten Semarang. Ayah Mbah Siroj memiliki garis keturunan dari Sunan Hasan Munadi, salah seorang paman dari Raden Patah yang ditugaskan mengislamkan daerah lereng Gunung Merbabu sebelah utara atau sekarang dikenal sebagai desa Nyatnyono. Selain alim, soleh, dan memiliki karomah sebagai waliullah, Mbah Siroj dikenal karena juga memiliki gaya yang khas dan unik dalam berpakaian sehari-hari. Ia kerap berpakaian dengan mengenakan iket atau belangkon, berbaju putih, dan bersarung wulung. Kiai Ahmad Siroj mempunyai beberapa saudara, di antaranya adalah Kiai Khalil yang bermukim di Kauman Solo dan Kiai Juwaidi yang tinggal di Tengaran, Kabupaten Semarang. Mbah Siroj memiliki beberapa karomah, di antaranya mempunyai kemampuan melihat yang tidak diketahui oleh mata biasa. Karomahnya terlihat di mana dalam peristiwa saat tentara Belanda akan masuk kota Solo ketika aksi kolonial kedua atau dikenal sebagai kelas kedua pada 1948. Satu seksi Laskar Hizbullah yang terdiri dari 50 orang berkumpul di Begalon, Panularan. Kiai Ahmad Siroj tiba-tiba datang mengadakan inspeksi. Seorang anggota Laskar Hizbullah bernama Hayun yang saat itu berusia 25 tahun tiba-tiba didekatinya lalu dipeluknya seraya berucap, "Ahlul Jannah, Ahlul Jannah." Tak lama kemudian datang tentara Belanda dengan sejumlah pasukan tank lewat Pasar Kembang ke arah selatan. Hayun maju dengan beraninya sendirian sambil membawa granat nanas, lalu dicabutnya dan melompat sambil melempar granat ke arah tank. Ketika tank meledak, terbakarlah tentara Belanda yang berada di dalam tank, juga termasuk Hayun, si pelempar granat tersebut. Menurut salah seorang saksi mata, Haji Abdullah Adnan, veteran pejuang RI, ex-Laskar Hizbullah dan pasukan Lawa-Lawa di bawah komandan Letnan Fathul Rujito yang kini tinggal di Yogyakarta, menuturkan bahwa tahulah kemudian Laskar Hizbullah, teman-teman Hayun, mengapa beberapa saat sebelumnya Mbah Siroj memeluknya sambil berucap Ahlul Jannah, Ahlul Jannah. Begitulah Hayun gugur sebagai syuhada, patriot bangsa. Karomah lainnya yang dimiliki Mbah Siroj yaitu walau secara lahiriah beliau belum pernah menunaikan ibadah haji ke Mekah, tetapi banyak orang yang ke tanah suci Mekah bertemu dengannya di sana. Kiai Haji Bulkin Zuhdi, salah seorang murid pertama Kiai Ahmad Siroj yang bermukim di Ngelangkak, Gemolong, Seragen, menceritakan bahwa pada 1937 dirinya menunaikan ibadah haji, berangkat dengan naik kapal laut bersama 1.960 orang jamaah haji lainnya. Sehabis makan siang, Kiai Bulkin berkata dalam hati, bila sampai di Mekah pada hari Jumat waktu subuh akan dicarinya Mbah Siroj, sebab sering didengarnya dia sering sholat subuh di Mekah pada hari Jumat. Sesaat kemudian, tiba-tiba datanglah Kiai Ahmad Siroj menemuinya di kapal. Ditanyakan antara lain, siapakah syekhnya di tanah suci nanti. Namun setelah berbincang sejenak, Kiai Ahmad Siroj tidak terlihat lagi. Sudah barang tentu muridnya tersebut merasa keheranan.
Ketika sudah sampai di Mekah, Kyai Bulkin hendak menjalankan ibadah sholat subuh. Kyai Bulkin berpikir lagi tentang kemungkinan gurunya juga menunaikan sholat subuh di Mekah. Mungkinkah Kyai Ahmad Sirot juga datang seperti kisah yang pernah didengarnya? Sewaktu berada di dekat Hajar Aswad, tiba-tiba tampak olehnya Mbah Sirot sedang melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah dengan memakai ikat belangkon berbaju putih bersarung bulung tanpa gamparan. Diikutinya putaran demi putaran. Pada putaran ke-7, Kyai Bulkin hendak menyalami Kyai Sirot, namun pada putaran terakhir sang Kyai sudah tidak tampak lagi. Meski menyesal tidak dapat bersalaman dengan Mbah Sirot, kini yakinlah Kyai Bulkin bahwa gurunya memiliki karomah hingga dapat pergi ke Mekah dengan sekejap. Selain itu, karomah Mbah Sirot adalah mampu berjalan cepat. Hal ini dibuktikan Kyai Soimuri, putra Kyai Ahmad Sirot, saat selesai mengadakan akad nikah dengan Nyai Latifah di daerah Boyolali. Saat itu rombongan Kyai Ahmad Sirot segera berkehendak pulang ke Solo bersama 33 santrinya. Kyai Bulkin, salah seorang murid santrinya, disuruh mengantarkan pulang rombongan Nyai Sirot dengan naik kereta api. Dia disuruh berangkat lebih dahulu, sedangkan Kyai Ahmad Sirot akan menyusul dengan jalan kaki. Anehnya, setiba di Solo, rombongan Kyai Bulkin baru sampai Ngapeman. Kyai Sirot sudah sampai di rumahnya yang berada di Panularan, Lawean, Solo. Bagaimana itu bisa dapat terjadi? Pikir para rombongan yang berangkat lebih dahulu tersebut. Karomah lainnya terjadi ketika Kyai Ahmad Sirot berpergian bersama 24 santrinya ke Susukan, Kabupaten Semarang dari Solo. Tuan rumah yang dikunjungi termasuk yang tidak mampu atau miskin. Untuk memuliakan tamu, dimasakannya oleh Abdus Syakur, tuan rumah, 1 kendil nasi. Karena nasi terbatas, Kyai Ahmad Sirot sendirilah yang dipersilahkan makan dalam kamar. Kyai Ahmad Sirot tidak bersedia. Nasi diminta dihidangkan ruang depan di mana beliau dan santrinya sedang duduk bersila. Nasi 1 kendil itu dibagi-bagikan kepada semua tamu. Anehnya, setiap orang mendapatkan 1 piring penuh, cukup untuk makan kenyang. Sejak kecil, memang Mbah Ahmad Sirot telah kelihatan menonjol bila dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Dia bergaul dengan semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras maupun status sosial dan kelompok moral macam apapun. Sewaktu masih muda, Kyai Ahmad Sirot berguru kepada beberapa ulama besar di pesantren Mangunsari yang berada di Nganjuk, Jawa Timur. Dia menimba ilmu kepada Kyai Bahri di pesantren Termas yang berlokasi di Pacitan, Jawa Timur. Beliau berguru kepada Kyai Haji Dimyati At-Tirmizi, dan di Semarang beliau berguru kepada Kyai Soleh Darat. Semasa hidup, dia mendirikan pesantren di Jalan Honggowongso 57, Kalurahan Panularan, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Di atas tanah seluas 200 meter persegi, kitab yang diajarkan oleh beliau selain Al-Quran dan hadis adalah Salamut Taufik, Safinatun Najah, Duratul Bahiyah, dan Fathul Qorib. Kyai Ahmad Sirot wafat pada Senin Pahing 27 Muharram 1338 Hijriah atau 10 Juni 1961. Jenazah Kyai Haji Ahmad Sirot dikebumikan di tempat pemakaman umum TPU Makam Haji Kartasura, Sukoharjo. Bagaimana tanggapan Anda dengan video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video kisah wali lainnya di Kisah Karomah Wali KKW Channel. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.